Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anak yang saya cintai, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini Jumat 26 Maret 2021 kita masih bertemu dalam rangka pembelajaran jarak jauh kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Di antaranya adalah belajar, khususnya pada pagi hari ini adalah belajar pendidikan agama Islam ya. Dalam kali ini adalah bab 5 tentang sholat jamak dan qashar. Anak-anak yang saya cintai, sebelumnya marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca bersama-sama basmalah bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini semuanya kelas 7 bisa mengikuti dengan baik yang tatap muka di sekolahan kali ini hanya beberapa anak, dan yang di rumah silakan mengikuti pembelajaran sama, yaitu dengan media video seperti ini. Anak-anak yang saya cintai, silakan mempersiapkan diri di rumah. Alat-alat tulis disiapkan untuk membantu memahami pembelajaran kali ini. Anak-anak yang saya cintai, pada pertemuan kali ini sebelumnya tentang sholat jamak qashar, kalian memahami tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kalian bisa memahami pengertian sholat jamak qashar. Yang kedua, memahami dalil nakli sholat jamak qashar. Yang ketiga, tujuannya adalah memahami ketentuan sholat jamak qashar, menerangkan syarat-syarat sholat jamak qashar, menjelaskan macam-macam sholat yang bisa dijamak dan atau di qashar, menunjukkan contoh cara sholat jamak dan qashar, mempraktikkan sholat jamak dan qashar. Itu beberapa tujuan pembelajaran anak-anak ya. Kita lanjutkan. Yang pertama, memahami pengertian sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan ya. Ini sholat jamak. Jamak itu artinya mengumpulkan, kumpulan atau gabungan ya. Apa yang dikumpulkan, yang digabung yaitu sholat. Maksudnya sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama yang disebut dengan jamak takdim, maupun boleh dikerjakan pada waktu sholat yang kedua atau yang disebut dengan jamak takhir. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Anak-anak yang saya cintai, sebagai dasar adalah dalil nakli tentang sholat jamak, yaitu hadis Nabi nganin Nabi radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Guru ulangi kembali ya. Nganin Nas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada
ayajma'a baina sholataini fi safarin akhara zuhra hatta yadkhulu awalu waqtil asri summa yajma'u bainahuma, rawahu Muslim. Ya. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal sholat asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak yang saya cintai, ini sebagai dasar ya, dibolehkannya menggabungkan dua sholat fardu pada satu waktu sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ya. Sholat zuhurnya ditinggalkan, kemudian dikerjakan pada waktu sholat asar. Ini dalil, sebagai dasar kita boleh memahami. Yang kedua adalah pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Sholat maghrib boleh dijamak namun tidak boleh diqashar. Sedangkan sholat subuh ini tidak boleh dijamak, tidak boleh diqashar, harus dikerjakan pada waktunya. Karena sholat subuh ini bilangan rakaatnya 2 dan waktunya jauh antara sholat subuh dengan sholat isya, sehingga tidak boleh dijamak dan tidak boleh diqashar. Hukum sholat qashar adalah sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Anak-anak yang saya cintai, ini adalah dibolehkannya dasar kita mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 sebagai sholat rukhsah, keringanan bagi kita ketika kita dalam keadaan kondisi darurat, khususnya dalam bepergian jauh. Anak-anak yang saya cintai, berikutnya adalah memahami ketentuan sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah menggabungkan 2 sholat fardu sekaligus meringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh zuhur dan asar dikerjakan 2 rakaat, maghrib dan isya 3 rakaat dan 2 rakaat. Boleh dikerjakan pada waktu yang awal atau yang akhir. Untuk lebih jelas kalian membuka buku dipahami ya, untuk lebih jelasnya tentang pengertian sholat jamak takdim. Anak-anak yang saya cintai, sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Sholat fardu yang pertama itu apa? Antara zuhur dan asar, dulu yang mana? Dulu yang zuhur. Maka kita mengerjakannya di waktu sholat zuhur.
Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat maghrib. Nah, ini pengertian sholat jamak takdim, mengerjakan dua sholat fardu dikerjakan pada waktu yang awal. Sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Namanya sholat jamak takdim. Bilangan rokaatnya sama, yaitu 4 rokaat, karena sholat jamak bukan sholat qashar. Berikutnya adalah pengertian sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang kedua. Kebalikan sholat jamak takdim. Takhir itu artinya yang mengakhir. Contohnya sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada sholat asar. Sholat zuhurnya kita tinggal, nanti kita kerjakan di waktu sholat asar, namanya sholat jamak takhir. Begitu juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Maghribnya kita tinggal, kita kerjakan di waktu sholat isya. Contohnya kita perjalanan jauh dari Kroya ke Jakarta naik kereta, waktunya adalah berangkatnya jam 5:30. Karena 5:30 belum waktu sholat maghrib, maka kita niat nanti ketika sholat datang waktu sholat maghrib, kita niat sholat jamak takhir. Maghribnya dikerjakan di waktu sholat isya, ya. Paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan syarat melaksanakan sholat jamak qashar. Sholat jamak dan qashar boleh dilaksanakan apabila memenuhi syarat. Yang pertama, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, sebagaimana ulama fikih menetapkan minimal 2 marhalah atau 16 farsakh atau 48 mil atau 4 barid, perjalanan kurang lebih 2 hari. Ini syaratnya. Nah, jarak tempuh ada beberapa perbedaan pendapat. Sebagian ulama 2 marhalah 80,640 km. Sedangkan ulama 2 marhalah 704 km. Mayoritas ulama mengatakan 2 marhalah berjarak 119,9 km. Nah, ini syaratnya perjalanan jauh, minimal 2 hari atau kurang lebih juga bisa 1 hari, jaraknya kurang lebih 119 km. Namun ini perbedaan, minimal ya 80 km perjalanan. Dari sini ke Yogyakarta, ini kita syaratnya ya, bukan perjalanan dekat. Yang berikutnya, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Dari sini ke Surabaya untuk menjual sabu-sabu, adu ayam, ini tidak boleh ya. Harus perjalanan yang baik. Syarat menjamak atau qashar sakit atau dalam kesulitan. Nah, sakit ini boleh dijamak ya, anak-anak. Ketika kita sakit, kita bisa menjamaknya dan boleh mengqasharnya. Atau dalam kesulitan. Apa itu kesulitan? Yaitu sesuatu yang pada waktu kita kesulitan. Sholat yang dijamak, sholat adain atau tunai, bukan sholat qadha. Nah, ini sholat adain, sholat yang biasa kita kerjakan, bukan mengqadha sholat. Anak-anak yang saya cintai, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Nah, ini niat. Syaratnya kita harus niat menjamak atau mengqashar sholat ketika takbiratul ihram. Nah, ini syarat-syarat kita dibolehkannya menjamak atau mengqashar sholat. Berikutnya cara melaksanakan sholat jamak takdim zuhur dan asar. Ini cara melaksanakan sholat jamak takdim. Pertama, mulailah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat.
Jadi untuk sholat jamaknya sama seperti dengan sholat biasa, yaitu kita memenuhi syarat, yaitu terbebas dari hadas besar dan hadas kecil, menutup aurat, bersih, suci pakaian, badan, dan tempat. Ini syarat sahnya melaksanakan sholat. Bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah, ya, didahului dengan iqomah. Kalau tidak iqomah ya tidak apa-apa, ya. Ini caranya. Melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim pada waktu takbiratul ihram. Sholatnya tetap 4 rakaat, cuma niatnya yang berbeda, ya. Contoh lafadznya kita niatkan, ya. Contoh lafadz niat. Nah, ini ya. Di buku paket itu bisa dibuka, ya, tentang bab sholat di buku paket. Ini niatnya bisa kalian hafalkan. Insya Allah sudah hafal semua, tinggal menambahkan beberapa kata. Usolli fardhu zuhri arbanga rokangati majmu'am mangal ngasri jamak takdim mustaqbilal kiblati ada al-lillahi ta'ala. Itu niat sholat zuhur dengan sholat asar. Caranya, setelah kita kemudian takbiratul ihram seperti sholat biasa, kemudian salam, ya, terus kemudian tidak perlu lama langsung mengerjakan sholat asar, ya. Setelah niat lanjut sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa, ya. Setelah salam langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar 4 rakaat yang didahului dengan iqomah dengan niat jamak takdim. Contoh lafadznya seperti ini. Usolli fardhul asri arba'a rakaati majmu'am ma'al dhuhri jamak takdim mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Jadi sholat jamak takdim zuhur dan asar sholatnya sama persis seperti sholat biasa. Yang membedakannya adalah niatnya, ya, ditambah majmu'an 4 rakaat. Sholat ngasarnya dikerjakan waktu sholat zuhur. Ini perbedaannya sama, ya. Ada takbiratul ihram, iftitah, dan seterusnya sampai salam. Anak-anak yang saya cintai, berikutnya adalah sholat jamak takdim maghrib dan isya, ya. Tadi zuhur dengan asar, sekarang maghrib dan isya. Ini sama, ya. Mulailah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat sama seperti zuhur dan asar. Kemudian bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah. Melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat biasa, ya, dengan niat menjamak takdim antara ini niatnya lafadznya usolli fardhul maghribi salah sarokangati majmu'am mangal isya'i jamak takdim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Jadi niatnya yang berbeda, waktunya di sholat maghrib, hanya bedanya pada niat. Dan nanti setelah sholat maghrib selesai baru kita mengerjakan sholat isya. Nah, setelah selesai salam kemudian dilanjutkan dengan iqomah dengan niat sholat jamak takdim, kemudian mengerjakan sholat isya. Jadi sholat isyanya dikerjakan waktu sholat maghrib. Nanti begitu datang waktu sholat isya kita sudah tidak melaksanakan sholat isya, sudah terbebas, ya, karena sudah dikerjakan. Lafadz niatnya itu di buku juga ada. Nanti setelah ini selesai kalian bisa buka buku baik di buku paket maupun di buku LKS. Nanti kalau tidak sama kalian ke buku paket saja, ya. Usolli fardhul isya'i arba'a rakaati majmu'ah mangal maghribi jamak takdim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Itu di buku ada artinya, ya. Saya niat sholat isya 4 rakaat bersama digabung dengan sholat maghrib jamak takdim, ya, menghadap kiblat
pada waktu ada lillahi ta'ala, ya. Ini niat sholat jamak takdim. Berikutnya anak-anak, karena waktunya sangat sedikit, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa dibaca, ya. Cara melaksanakan sholat jamak takhir. Nah, ini yang tadi sholat jamak takdim, sekarang jamak takhir. Sholatnya sama, hanya bedanya waktu saja, niat dan waktu, ya. Jamak takhir tata caranya hampir sama dengan jamak takdim, hanya niat dan waktunya saja yang berbeda, yaitu sholat zuhur dikerjakan pada waktu sholat asar. Kalau tadi zuhurnya dikerjakan di waktu zuhur, sekarang zuhurnya dikerjakan pada waktu sholat asar, ya. Niatnya yang berbeda. Usolli fardhol ngasri arba'a rakaati majmu'an ma'al zuhri jamak takhir mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Nah, ini ya, mengerjakan sholat ngasar 4 rakaat, zuhurnya 4 rakaat. Sholat zuhurnya dikerjakan pada waktu sholat asar. Jadi sholat zuhur kita tinggalkan, nanti kita kerjakan di waktu sholat asar. Namanya sholat jamak takhir, asar dan zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaati majmu'an ma'al ngasri jamak takdim mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat ngasar, kita mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, ya. Nanti kalian mengerjakan sholat zuhur dulu ya boleh, sholat ngasar dulu ya boleh. Intinya kita mengerjakan sholat asar dan zuhur di waktu sholat asar, namanya sholat jamak takhir. Nah, yang selanjutnya adalah cara melaksanakan sholat jamak takhir isya dan maghrib. Ini sama dengan sholat asar. Tata caranya hampir sama dengan jamak takdim, hanya niat dan waktunya saja yang berbeda, yaitu sholat maghrib dikerjakan pada waktu sholat isya. Ketika datang sholat maghrib, kita tinggalkan, nanti kita kerjakan di waktu sholat isya. Niatnya berbeda, ya. Sholli fardhul ngisa'i arba'a rakaati majmu'an ma'al ngasri ma'al maghribi jamak takdim mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Itu di buku ada, ya. Nanti kalian baca, dipahami, ya, belajar, dipraktekkan. Setelah selesai mengerjakan sholat isya, kita mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatim majmu'an ma'al isya'i jamak takhir mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Ya, anak-anak, demikian tentang sholat jamak takdim dan jamak takhir, ya. Berikutnya adalah sholat jamak takdim dikosor, ya. Sholat jamak takdim dikosor, caranya hampir sama dengan sholat jamak takdim, hanya niat dan bilangan rakaatnya saja yang berbeda, yaitu sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur, ya. Sholat jamak takdim dikosor, ya. Sama dengan jamak takdim, niatnya yang berbeda, ya, dan bilangan rakaatnya yang berbeda. Sholli fardhu zuhri rokngataini kosron majmu'an ma'al ngasri jamak takdim mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Nah, setelah selesai mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat pada waktu sholat zuhur, kemudian dilanjutkan dengan sholat ngasar. Usolli fardhul ngasri rokngataini kosron majmu'am ma'adzuhri jamak takdim mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. 2 rakaat yang seharusnya dikerjakan 4 rakaat, tapi dibolehkan 2 rakaat biar ringkas
rukhsah keringanan dari Allah SWT bagi hambanya yang dalam perjalanan jauh, ya. Ini ketika kita di perjalanan jauh, sholatnya boleh dijamak, ya boleh dikosor, diringkas. Anak-anak, yang berikutnya cara melaksanakan sholat jamak takdim dikosor maghrib dan isya. Nah ini ya, caranya sama dengan jamak takdim, hanya bedanya rokaatnya untuk sholat isyanya 2 rokaat, maghribnya 3 rokaat. Kita kerjakan sholat maghrib dulu, ya. Usolli fardhul maghribi salasa rokaatin majmu'an mangal ngisai maksuratin jamak takdim mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Ya, saya niat sholat maghrib 3 rakaat digabung bersama dengan sholat isya, ya, yang diringkas bersama dengan sholat isya. Ini niatnya ya. Setelah selesai mengerjakan sholat maghrib, kemudian mengerjakan sholat isya. Sholat isyanya yang harusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, usolli fardhul ngisa'i rokngataini qasron majmu'am mangal maghribi jamak takdim mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Yang 4 rakaat menjadi 2. Ini kalau kita nanti melakukan sholat perjalanan jauh, umpamanya dari sini ke Jogja, ke Wonosobo, kemana, kita boleh mengkosornya. Kalau kita sholat biasa ya enggak apa-apa, tapi ketika kita mau mengerjakan sholat jamak kosor, ini dibolehkan, ya. Yang berikutnya jamak takhir zuhur dan asar, ya. Tadi maghrib dan isya, sekarang zuhur dan asar. Jadi 4 rakaat menjadi 2-2, ya. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an mangal ngasri jamak takhir mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Ya. Jamak takhir tadi jamak takdim, sekarang jamak takhir dikosor. Ya. Setelah selesai mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat, kita langsung melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Usolli fardhul asri rakaataini qasron majmu'an mangal zuhri jamak takhir mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Allahu akbar, dan seterusnya sampai salam 2 rakaat, ya, dikerjakan pada waktu sholat asar. Zuhurnya nanti kita tinggal. Paham ya anak-anak? Ya insyaallah paham lah. Kalau belum paham, nanti apabila kita bisa bertemu, kita praktekkan, ya, baik dalam perjalanan maupun nanti kita bisa mempraktekkan di ruang kelas. Boleh juga kalian praktek di rumah kalau sudah paham. Berikutnya cara melaksanakan sholat jamak takhir kosor maghrib dan isya, ya, maghrib dan isya. Nah, tadi sama maghrib dan isya tadi sudah, ya. Jamak takhir maghrib dan isya. Maghribnya kita kerjakan 3 rakaat, isyanya kita kerjakan 2 rakaat. Maghribnya kita kerjakan di waktu sholat isya. Jadi ketika datang sholat maghrib, kita tidak usah sholat maghrib, tapi nanti kita datang sholat isya kita kerjakan. Kalau kita naik kereta, ya kita kerjakan di waktu sholat isya di kereta, ya. Usolli fardhul isya'i rakaataini qasron majmu'an mangal maghribi jamak takhir mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Sholat isyanya kita kerjakan 2 rakaat, ya. Niatnya itu seperti itu, ya. Boleh dilafadzkan untuk menuntun hati kita atau cukup di dalam hati, ya. Setelah sholat isya 2 rakaat selesai, kita mengerjakan sholat maghrib. Usolli fardhul maghribi salasa rakaati majmu'ah mangal isya'i jamak takhir mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Ngisanya 2 rakaat,
maghribnya 3 rakaat dikerjakan pada waktu sholat Isya, namanya sholat jamak takhir qashar. Paham ya anak-anak ya? Ya insya Allah kalian paham. Karena ini sholat sudah biasa. Perbedaannya sholat jamak takdim, jamak takhir itu pada niat dan waktunya yang berbeda, menggabungkan yang awal atau yang akhir. Anak-anak, demikian materi tentang sholat jamak takdim dan takhir dan qashar. Ya, untuk lebih jelas dan kesimpulan kalian di dalam buku dibaca kembali ya. Tanpa membaca kalian kurang paham, membaca tanpa diterangkan juga kurang begitu paham. Sholat jamak dan qashar adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang sedang melakukan perjalanan jauh. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kamu semua ya. Tidak memiliki kesulitan, karena ini wajib maka dikerjakan sesuai kemampuannya ya. Nah, ya. Sholat jamak qashar adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan ada pada satu waktu sekaligus meringkas bilangan rakaat yang 4 menjadi 2. Anak-anak yang saya cintai, itu kesimpulan materi yang Pak Guru sampaikan tentang sholat jamak qashar ya. Anak-anak yang saya cintai, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran kalian dalam materi ini yang sudah Pak Guru sampaikan, silahkan kalian buka, klik link yang di-share berikut di grup PAI ini. Silahkan kerjakan dengan baik. Setelah selesai kerjakan tugas ini, berikutnya kalian kerjakan ya anak-anak. Setelah materi Pak Guru sampaikan, materi kalian baca, pahami, terus tadi ada kesimpulan. Kemudian untuk mengetahui paham dan tidaknya, kalian mengerjakan soal-soal yang ada di link seperti biasa yang Pak Guru share di grup. Kalian buka, kalian baca, isi sesuai dengan pertanyaan ya. Jangan lupa nama lengkap, kelas kalian isi, nomor absen ya. Setelah itu kalian isi dan seterusnya ya. Anak-anak yang saya cintai, setelah selesai mengerjakan link dari evaluasi tersebut, kalian mengerjakan tugas ya. Setelah kalian mempelajari ketentuan sholat jamak dan qashar, tulislah pengalamanmu ketika bepergian jauh dan melaksanakan sholat jamak dan qashar, dan apa yang kamu rasakan kalau kalian pernah melaksanakan. Kalau belum, tanyakan kepada temanmu yang sudah pernah. Nah, ini di buku paket ada, kalian buka itu ya. Dia ada kolom-kolom, kalian kerjakan, tulis di kertas, di buku lembaran, di buku tugas boleh, di lembaran kertas boleh. Nanti kalian foto, japri ke Pak Guru itu ya. Pengalaman melaksanakan sholat jamak dan qashar. Saat aku berwisata dengan jarak tempuh 120 km, saya melaksanakan sholat jamak dan qashar. Bagaimana perasaanmu? Saya dipermudah karena sholat jamak dan qashar. Itu yang garis bawahnya kalian isi ya, isi sesuai pengalaman kalian. Kalau belum, kalian tulis saya belum melaksanakan sholat qashar. Bagaimana perasaanmu? Perasaannya seperti apa kalian utarakan. Terus kalian tanya kepada temannya yang sudah pernah melaksanakan sholat jamak qashar ya. Silakan diisi di lembaran yang sudah disediakan ya. Untuk menutup, demikian anak-anak materi kali ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik, dan semoga Allah SWT senantiasa selalu memberi kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali pada PJJ berikutnya.
Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup daring PJJ kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan bisa berjumpa kembali pada dan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.